Orang China beli tanah buat tanam durian gak logis karena nanam buah durian tuh sampai puluhan tahun. Selamat kepada durian duri hitam sebagai bibit durian yang paling banyak diorder di Akadu. Memang tidak salah ya Tok Dalang menobatkan durian duri hitam ini sebagai durian terbaiknya. Durian duri hitam ini dari segi apapun selalu jadi yang terbaik. Dari buahnya harganya mahal, bentuknya cenderung bulat. Ini hari pada 180 pokok yang berbuah luar musim, nilai lebih dari 10.000. Orang China beli tanah buat tanam durian gak logis karena nanam buah durian tuh sampai puluhan tahun. Lah ini salah pikir, pantesan kita dijajah. Ya karena mereka berpikir ke depan. Betul mas. Mereka lihat, wah puluhan tahun lagi nih yang kuasain gua aja nih. Tanahnya punya gua semua. Mikirnya gak sependek itu. Besok mau makan apa, besok mau ekspor apa, enggak. Mikirnya puluhan tahun ke depan, itu yang bahaya justru. Durian sekarang 10 tahun udah bisa berbuah. Betul. Ya. Dan udah bisa batch pertama buahnya pasti nggak bagus. Tapi bayangin kalau udah batch kedua, batch ketiga, itu durian punya China semua nanti, tanahnya punya mereka. Waduh. Mereka yang tanam, mereka yang kirim ke negaranya sendiri, kita ke bagian hikmahnya aja. Itulah mereka berpikirnya ke depan. Kita tuh harus bisa menyikapinya. Jangan bilang nggak logis di depan, itu justru pinter mereka investasi di depan. Durian menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dan lagi-lagi isu yang terjadi di negara kita, diam-diam kita itu dijajah Cina. Kemarin katanya mau mendatangkan petani dari Cina untuk menanam durian. Yang saya risaukan, yang saya takutkan, nanti ujung-ujungnya Cina juga ikut ambil alih tanah tersebut atau membeli tanah yang ada di Indonesia. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia kebagian hikmahnya. Dan lagi-lagi kita juga tertinggal jauh dari negara tetangga kita yaitu Malaysia dalam bab soal durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi durian menjadi perbincangan hangat di media sosial. Mungkin untuk sebagian netizen mengira durian ini menjadi buah yang biasa-biasa aja. Tetapi durian punya nilai tersendiri dan harganya kalau dikirim ke luar negara juga sangat fantastis. Saat ini di negara Asia Tenggara berlomba-lomba untuk membuktikan siapa yang menjadi raja buah durian di Asia Tenggara. Dan Malaysia lagi-lagi sudah menerapkan sejak puluhan tahun yang lalu. Dan sampai saat ini masih mengembangkannya dan melahirkan varian-varian durian yang berbeda-beda. Sehingga dari buah durian ini bisa menghasilkan pundi-pundi ringgit atau uang. Maka tak heran durian juga menjadi salah satu destinasi para pelancong untuk datang ke Malaysia menikmati hidangan berbagai rasa varian aneka jenis durian yang ada di Malaysia. Sedangkan Indonesia yang harusnya bisa seperti Malaysia, Vietnam, tetapi dalam bab soal durian kita juga tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Hal seperti ini memang jelas-jelas sangat disayangkan. Apalagi Indonesia kan disebut negara agraris, di mana mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Masa iya kalah dari negara Asia Tenggara lainnya? Namun di era kemajuan teknologi sekarang, kadang-kadang netizen kita itu juga ditipu segelintir YouTuber dari Indonesia sendiri yang membuat narasi berita bohong seolah-olah negara kita itu sudah maju pesat di dalam hal apapun, bahkan akan mengalahkan Singapura pada video berikut kali ini. Dan ini sangat disayangkan. Harusnya berita-berita video yang memberikan edukasi itu yang lebih banyak ditonton rame ya. Tapi sayangnya video tentang edukasi di negara kita itu justru sepi penonton. Lebih suka berita yang hoax. Dan pada edisi video kali ini saya juga ingin memberikan reaction atau ingin mereaction video durian yang ada di Malaysia yang begitu berkembang pesat. Kita reaction videonya bersama-sama. Singapura sangat marah, Indonesia siap geser posisi perdagangan dunia. Sejumlah anggota parlemen Singapura belakangan ini tidak bisa menutupi rasa marah dan frustrasi mereka terhadap keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS.
Mereka melihat langkah tersebut sebagai ancaman nyata terhadap posisi dominan Singapura sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Dalam sebuah wawancara, Li Huan Cheng, seorang anggota parlemen senior, dengan nada kesal menuturkan, "Saya benar-benar marah. Indonesia harus tahu diri, selama ini kami yang menjaga kestabilan perdagangan di kawasan ini, tetapi sekarang mereka bergabung dengan BRICS dan mengancam semuanya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Li melanjutkan, "Pelabuhan Singapura sudah lama menjadi yang tersibuk di dunia, tapi sekarang mereka datang dengan rencana ambisius untuk menggeser kami. Apa yang mereka pikirkan? Kami sudah bertahun-tahun membangun infrastruktur ini, dan sekarang mereka datang dengan sokongan negara besar. Ini adalah ancaman yang harus segera dihadapi." Kekesalan ini juga diungkapkan oleh Tan Wei Liang, yang tampak tidak bisa menahan emosinya. "Ini benar-benar keterlaluan. Singapura membangun posisinya dengan kerja keras, dan Indonesia tiba-tiba muncul dengan niat untuk merebut itu semua. Kita sudah menjadi hub perdagangan dunia, dan sekarang Indonesia datang dengan pelabuhan baru dan infrastruktur yang lebih efisien. Indonesia pikir kita akan diam saja? Tentu tidak." Tan berbicara dengan nada tinggi, menunjukkan betapa kesalnya ia dengan perkembangan ini. Sementara itu, Chan Yi-jun, seorang anggota parlemen dari Partai Pekerja, juga meluapkan kemarahannya. "Kami sudah lama menjadi yang terdepan di kawasan ini. Sekarang Indonesia datang dengan segala keberanian, mencoba menggusur kami. Ini sudah sangat keterlaluan." Berita-berita seperti inilah yang membuat masyarakat kita yang ada di Indonesia akhirnya ujung-ujungnya malas untuk belajar, malas untuk mencoba hal-hal yang baru, malas untuk bertindak, ya karena sudah dininabubukkan dengan berita-berita yang gempak, berita-berita yang bohong, seolah-olah wah negara kita itu terpaling maju di kawasan Asia Tenggara. Pada faktanya tidak seperti itu. Dan gara-gara Indonesia bergabung dengan BRICS, kemudian muncullah berita-berita yang bohong, yang tidak sesuai fakta dengan negara kita. Kemudian seolah-olah negara tetangga dibuat ketar-ketir. Oke lah, kita bangga dengan negara kita tercinta, tetapi janganlah membuat berita bohong yang tidak sesuai fakta, ujung-ujungnya kita yang malu sendiri. Kalau netizen di negara kita, Indonesia, itu percaya-percaya aja, tetapi bagi netizen yang ada di luar negara seperti Malaysia, Singapura, mereka justru menertawakan berita-berita seperti ini karena dari sumber videonya saja juga tidak dicantumkan, tidak jelas. Video-video ini biasanya menggunakan fitur AI sehingga mudah untuk membohongi masyarakat kita. Ini sangat-sangat disayangkan ya, dari segelintir ulah YouTuber Indonesia yang membuat berita gempak tapi tidak sesuai fakta. Dan pada faktanya justru orang Indonesia yang pinter-pinter, mereka lebih memilih pindah ke Singapura. Ada apa ini sebenarnya? Oke, kita simak. Selama 5 tahun terakhir, jumlah orang Indonesia yang pindah kewarganegaraan ke Singapura terus meningkat. Berdasarkan data resmi, pada tahun 2024, sebanyak 978 warga Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 892 WNI. Lalu apa yang membuat Singapura begitu menarik, bahkan hingga membuat mereka rela meninggalkan status WNI? Jadi, salah satu alasan utama mengapa banyak WNI pindah ke Singapura adalah stabilitas dan kualitas hidup yang ditawarkan negara Singapura. Betul ini. Singapura betul. dikenal dengan sistem politik yang transparan serta kebijakannya. Dan Singapura memiliki pendidikan yang berkualitas tinggi serta keamanan yang luar biasa. Banyak dari mereka merasa bahwa di Singapura masa depan keluarga mereka lebih terjamin. Selain itu, peluang karir di Singapura yang lebih besar juga menjadi daya tarik utama. Maka tak heran mengingat sebagian besar kelompok umur rata-rata WNI yang pindah ke Singapura mulai dari 25 hingga 35 tahun. Dengan kebijakan dan fasilitas yang modern, serta lingkungan yang bersih,
Tak heran, banyak WNI merasa bahwa Singapura adalah tempat yang ideal untuk menetap. Meski hanya seluas 728 km persegi, lebih kecil dari Jakarta dan hampir setara dengan Bandung, Singapura berhasil memaksimalkan setiap meter wilayahnya dan tak heran banyak orang yang terkagum dengan efisiensi tata kota Singapura yang membuat kehidupan di sana terasa nyaman dan teratur. Padahal, dulu Singapura hanyalah sebuah pelabuhan kecil tanpa sumber daya alam. Namun, dalam beberapa dekade, negara ini bertransformasi menjadi pusat keuangan dunia. Hal ini menjadi daya tarik-menarik bagi warga negara tetangga yang menginginkan stabilitas ekonomi dan gaya hidup modern, serta memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik, sesuatu yang mereka rasa sulit didapatkan. Singapura dikenal memiliki sistem politik yang sangat stabil dan terpusat. Dengan kepemimpinan yang kuat dan fokus pada transparansi, Singapura berhasil menciptakan lingkungan politik yang bebas dari korupsi. Singapura juga menawarkan kebijakan pajak yang kompetitif dan infrastruktur yang mendukung bisnis internasional, sehingga tak heran jika Singapura menjadi magnet bagi investor asing dan perusahaan multinasional. Singapura juga dikenal sebagai salah satu negara dengan rata-rata gaji tertinggi di Asia, yaitu mencapai $5.500 Singapura atau senilai dengan 62 juta rupiah. Lalu di samping itu, Singapura juga memiliki fasilitas kesehatan yang berkualitas, transportasi umum yang efisien, dan penerapan PPN yang moderat dengan tarif 9% sejak Januari 2024. Kebijakan yang transparan dan ramah masyarakat tidak hanya mendukung kesejahteraan warga lokal, tetapi juga menarik investor asing untuk menetap di negara ini. Mungkin faktor-faktor ini menjadi pendorong besar mengapa banyak WNI rela meninggalkan kewarganegaraan Indonesia mereka. Singapura telah membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat, sebuah negara kecil pun bisa menjadi pusat perhatian dunia. Kebijakan tepat Bagi WNI yang pindah ke anti-korupsi. sana, keberhasilan Singapura memberikan inspirasi dan standar hidup yang mungkin ingin mereka capai. Namun, Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar jika stabilitas politik dan ekonomi bisa diperkuat. Mungkin suatu hari nanti, WNI tidak perlu lagi pindah ke Singapura untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Isu tentang orang Indonesia yang pindah ke Singapura, mereka biasanya bukan orang kaleng-kaleng. Mereka orang yang berpendidikan tinggi, punya bisnis yang cukup lumayan besar di negara tersebut, ataupun juga punya harta berlimpah yang biasanya lebih dilarikan ke Singapura untuk membangun bisnis di sana. Ya karena orang-orang di sana itu istilahnya lebih bisa dipercaya, kemudian anti korupsi, dan Singapura masuk negara 5 terbesar bersih dari korupsi. Sedangkan di negara kita jangan ditanya bab soal korupsi. Memang luar biasa, berlomba-lomba. Ya mungkin sedikit tertinggal jauh dari negara Singapura. Tetapi andai kata negara kita dengan sumber daya alam yang melimpah dikelola dengan benar, anti korupsi, mungkin kita juga bisa melaju ke hadapan, lebih maju. Tapi sayangnya sampai saat ini pajaknya juga besar di negara kita. Tetapi faktanya Singapura lebih maju meskipun pajaknya 9%. Entah kenapa ya. Ya mudah-mudahan di negara kita anti korupsi sehingga warganya pun juga bisa sejahtera di dalam menikmati fasilitas untuk pembangunan negaranya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi pada intinya orang yang pindah ke Singapura ini mereka bukan orang yang sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Lalu bagaimana dengan kelanjutan durian? Nah, ini kita akan bahas durian, di mana kita juga tertinggal jauh banget soal durian dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Malaysia berpuluh-puluh tahun sudah bisa menuai hasil panen dari buah durian, sehingga kalau ingat musangking pasti ingat Malaysia, kalau ingat duri hitam pasti ingat Malaysia. Dan hal-hal seperti ini sangat penting ya. Jangan dipandang sebelah mata. Durian seperti apa?
perkebunan durian yang ada di Malaysia sehingga bisa semaju sampai sekarang. Kita simak videonya bersama-sama. Masuk SO Kebun durian dalam bandar. Assalamualaikum. Kita berada di kebun Waalaikumsalam. dalam bandar, Sungai Long. Bang, dalam kota ada kebun durian. Musa Faiz dan Wow, kebun. wow, wow. So, dia membantu pengurusan kebun ni lah. Kebun ni berapa tahun? 30 tahun. Dah 30 tahun lebih. Pokok tua. Pokok tua. Ni Udah 30 tahun lebih. Masya Allah. Oh, banyak jenis ya. Ada B2, ada B2, ada SO. cuba ni. Oh, beda-beda ya. Ni tengok kau yang set up. itu je. Sampai perawatan pokok. So ni sahabat saya. Kalau ingat video saya bermalam di homestay, inilah owner dia, The Kebun. So dia bantu manajemen kebun ni. Berapa lama? Setahun. Sudah daripada bulan 10, bukannya lama sangat. Baru. Oh, baru juga. Wow, wow. So ini Raja Kunyit. So memandangkan pokok ni Raja dah 30 Kunyit. tahun. Jadi terlalu tinggi untuk kita ikat lah. Apa Is? So dia guna sistem netting. So ini cara kita Oh. untuk supaya buah gugur, duri tidak rosak dan tidak berlaku fermentasi. So tengok kalau pokok yang usia muda 10-15 tahun kita boleh ikat. Tapi ini pokok lebih 30 tahun tinggi. So sukar untuk ikat, kita pakai netting. Tujuan dia supaya dia tidak jatuh terus ke tanah, tidak rosak kita punya duri lah. Kalau rosak duri dia jadi grade C. So yang kedua Oh, dia, grade C. kalau dia terhentak ke tanah, musangking ni dia akan fermentasi. Dia terus Activate. terus kena makan lah. Ha. Dia lembik. Terus makan. Kalau kita buka, dia lembek dalam. Luar musim Kalau musim utama sekarang. Ini kalau di kebun berapa sekarang? 40. Meskipun bukan musim utama, tapi tetap menghasilkan buah. Wow. 2 biji ni pun sudah 300 lebih. 300. 2 biji 300 lah. Ngeri, ngeri. 100 biji. Sudah 1 juta lebih kalau uang Indonesia. Kalau duit Malaysia 300 lebih. Wow, harganya fantastis. Ngeri. Hitam-hitam lagi. Nanti kita kikis lagi kali kedua. So, saudara Oh. Faiz dia buat pengurusan ladang. Mana-mana pokok yang kena Ada kena, perawatannya dia korek khusus. semua. Tengok dia korek akar ni. So, dia rawat. Jadi boleh nampak lah dia dah kering lah. Dulu ini memang basah kan. Tapi ada lagi kesan ni. Macam ni ada lembapan kan. Nanti kita korek lagi. Sapu lagi. Sampai dia betul-betul kering. Dia hilang. Oh dia. Oh, cantik buah dia. Bukan musim loh. Luar biasa memang. Luar biasa. Cerdas, pintar. Luar musim 80% grade A. Cuma di 24 dia murah sikit, RM20 1 kilo. Bukan musim. Bayangkan, kalau musim kayak apa buahnya? 100 kilo kali 20. Ya, 4.000. 4.000 lebih pokok ni. Wow, So di sini ada luar biasa. Ini di tengah bandar loh. 300 Di tengah kota. pokok tua usia 30 tahun. Tapi yang berbuah ada 180 pokok. Saya beruntung lah Faiz Wow. dapat bawa ke kebun ni. Ini sahabat saya dalam dunia durian. Memancing belum lagi diajar saya. Sebab sini kebun sini dekat dengan bandar. Di sebelah saja dah kondo. Dan ini banglo Memang Kebun dalam bandar guys. Sebelahnya udah bangunan tinggi. Bangunan bertingkat-tingkat. Tengah buat grading. Memang luar biasa. Peraih terus ambil sini. Diking yang ambil. Jadi kalau mau makan durian ni boleh pergi Diking. SS17 ada. KLCC ada. Mana lagi bos? Yang bilang orang Malaysia malas harusnya malu melihat video ini. Faktanya Malaysia begitu sangat berjaya di dalam Dia punya outlet di pertanian duriannya. sudah ada. Kawan juga yang buka. So dia buat grading. Ini bukan musim durian, tapi menghasilkan buah durian yang sangat banyak. Wow. Ini luar biasa ya. Cuan, cuan, cuan. Grade lah. A. Ini A. Ini B. Ini B. Oh, ada grade-nya tersendiri. C. Oh, Ini cai. Cai maksudnya ada tanda hitam sikit. oh.
warna pun nak cantik. Semestinya dia tak ada isi. separuh tak ada isi, sini dia ada isi. So selalu diambil untuk ambil isi je lah. So ini isi pun 10,000 guys. Baru 180 pokok. Satu hari 10,000, satu hari 10,000. Aduh. Bikin semangat, inilah yang bikin semangat kita untuk berkebun. Ngeri nggak? So, mudah-mudahan Ngeri. Pekebun-pekebun Satu hari semua bersemangat 10.000 untuk ringgit. memberikan hasil yang baik pada ladang masing-masing. Bila pokok dijaga, maka buah juga akan memberikan hasil. Dari mana? Luar biasa memang. Pakistan. Pakistan, Masya Allah. Dan bosnya ini orang Malaysia, pekerjanya daripada luar negara. Kan saya sering bilang, petani-petani di Malaysia itu orangnya kaya-kaya. Kita buat knitting, kita terus dapat kualiti buah yang bagus. Pakistan, mari. Satu hari 10.000 ringgit atau 35 juta. Ngeri nggak? Satu hari itu, Masya Allah. Itu makanya kita perlu ikat. Tidak bisa disepelekan buah durian. Kan selalu ada tanya, kenapa kita perlu ikat? Ya, kerja senang lah. Dan kualiti buah dapat kita maintain. Ini kalau jatuhnya tidak di net ya, Ini di 88. jadinya perlu dibersihkan. Dia baru jatuh pagi. Ini Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Masalah. Di 24 kawin dengan di 2. So dia punya ciri-ciri. Oh, D24. ini di 24. Jadi saling dikawinkan sehingga menghasilkan variasi durian yang berbeda ya. Oh, wow, wow. Masya Allah, ya Allah. Ini bukan musim tapi buahnya begitu sangat banyak. Satu hari 10.000 ringgit, ya Allah, penghasilannya mengerikan. Ini selalunya kalau pengurusan baja kurang sesuai dia mengkal. Tapi Oh. tengok, ini kerja masa Faiz dan The Gang lah. Buah cantik di 24 tidak mengkal. Wow, Masya Allah. Ini raja kunyit. Pembajaannya sangat bagus atau pemupukannya bagus. Apa ini, ya Allah, kuning-kuning. Raja kunyit. Musangking ini nampaknya. Oh, kunyit. Kalau pagi ni Beda kita- ya. so, kalau kita mau makan, Raja kunyit dengan kita musangking. makan daripada MDUR 88. MDUR Bismillahirrahmanirrahim. Coba bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Masya Allah. Manis legit. Oh, enak pol. Variety ni. Pertama kali. Sebelum ni kawan-kawan rekomen. Pahit lemak. Betul. Oh, pahit lemak. Masya Allah. Nyami. Wow. Terbaik apa Faiz? Masya Allah. Rasa pun okey. Bikin saya ngiler bang. Wah. Memang terbaik. So ini Memang terbaik. di 24. So selalu di 24 dia ada masalah mengkal. Dia ada masalah. Jadi ada nomor-nomornya ya. D24, Tapi D21. di kebun ni di bawah pengurusan saudara Faiz The Kebun, Montong Tani dan Selera Toplika. Mereka dapat menghasilkan buah yang berkualiti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya berkualiti. Bismillah. Enak betul bang. Masya Allah. Memang pahit dia di 24 lah. So di Sabah banyak diranam Wow. di 24. Ada pahitnya. Selalu Ada masalah pahitnya. mengkal. So kalau mau kasih bagus buah macam ni, nanti saya tunjuk macam mana pembajaan. Ahlinya durian ya. So, Abang-abangnya ini daripada Malaysia ini. Apa Ini itu? Datuk Nina. Ya Allah. Ini D2. Ini D2 Datuk Nina. Nggak ada bijinya. Masya Allah. Dia manis Masya tak ada Allah. pahit. Boleh lah kalau yang Manis tak ada pahit. Datuk Nina ni okey. Nak beli ya? Oh. Resep. Dan selalunya Wow. kita akhiri dengan The King. So durian The King masih lagi maintain Raja Kunyit. Ni kalau makan durian Raja kunyit. Warnanya kuning ya. tidak kalau mulut bersih maksudnya tak apa sedap. Tapi kalau mulut comot begini maksudnya kita menikmati kelezatan durian. So ini
Raja Kunyit atau Musangking. Kenapa dipanggil Raja Kunyit atau Musangking. Ini 30 tahun dan diambil daripada Pulau Raya. So Pulau Raya dahulunya memang dikenali sebagai Raja Kunyit. Kita coba. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bang rasanya Bang? Masya Allah. Walaupun baru gugur, tapi dia punya lemak punya melekit. Punya lemak tapi melekit, enak. Melekat lagi dia alak-alak. Itu alak-alak. Nah, yang sini Wow. melekat. Wow, wow, wow. Onsol. So untuk hasil ini hari pada 180 pokok yang berbuah 15 ekar, inilah hasilnya. Walaupun baru 15 ekar, luar musim, nilai lebih dari 10.000. Kan bos? Lebih daripada 10.000. Lebih daripada 10.000. Tercengang nggak? Ada lagi. Hasilnya luar biasa. Dan kebunnya berada di area perkotaan. Memang luar biasa. Cerdas-cerdas orang Malaysia itu. Dan kita baru memulai tanam durian. Pelan-pelan pasti bisa. Assalamualaikum. Baru saja kita menyimak hasil petani durian yang ada di Malaysia. Bukan kaleng-kaleng. Bayangkan, satu hari saja bisa menghasilkan 10.000 ringgit lebih. Itu kalau dirupiahkan hampir sekitar 40 juta satu hari itu. Dan kebunnya juga tidak luas. Dan mereka memulainya sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau untuk orang yang pemikirannya jangka pendek dikira, masa sih harus menunggu lama berpuluh-puluh tahun. Tetapi kalau sudah sekali menghasilkan buah yang berkualiti, hasilnya juga bikin terkejut. Maka tak heran kalau buah durian menjadi rebutan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, sehingga negara di Asia Tenggara ini berlomba-lomba untuk menjadi sebuah pertanian durian rajanya atau menjadi salah satu komunitas terbesar dan siapa yang terbaik di Asia Tenggara. Untuk saat ini kita harus mengakui fakta, memang Indonesia di dalam durian tertinggal jauh. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.